Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini saya masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harap-harap syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum membacakan buku-buku ini, sudi kiranya para pemirsa untuk mensubscribe channel ini. Semoga dengan mensubscribe saya senang akan bersemangat membacakan buku-buku karya para ulama, terutama ini karya karangan dari Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Untuk malam hari ini, yaitu masalah ke-14, membaca Al-Quran di sisi kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu meninggal dunia, maka janganlah kamu menahannya. Segerakanlah ia ke kuburnya, bacakanlah di sisi Al-Fatihah dan di sisi kedua kakinya akhir surat Al-Baqarah di kuburnya. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad hasan. Pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan membaca sebagian Al-Quran di sisi kubur. Mereka berkata, jika mereka mampu menghatamkan Al-Quran secara keseluruhan, maka itu lebih baik. Ini pendapat dari catatan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari juz 3 Bairut Al-Ma'rifah 1379 Hijriah, halaman 184. Catatan lagi Imam An-Nawawi Azkar, halaman 162. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Para ulama menganjurkan membaca Al-Quran di sisi kubur berdasarkan hadis ini, hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasabkan pelepah kurma, karena jika tasbih pelepah kurma saja diharapkan meringankan azab kubur, maka bacaan Al-Quran lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Catatan Imam An-Nawawi Al-Manhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj juz 3 Bairut Ihya At-Turas Al-Arabi 1992 Hijriah, halaman 202. Dianjurkan berdiam diri sejenak di sisi kubur setelah pemakaman, berdoa untuk mayat dan memohonkan ampunan untuknya. Demikian disebutkan Imam Syafi'i secara nas. Disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i. Mereka berkata, dianjurkan membacakan beberapa bagian Al-Quran. Jika menghatamkan Al-Quran, maka lebih afdol. Sekelompok ulama mazhab Syafi'i berkata, dianjurkan supaya ditalkinkan. Ini catatannya Imam An-Nawawi Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab juz 4 halaman 294.
Dari kalangan ulama mazhab Hambali, pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah Al-Khalal berkata, Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq memberitahukan kepada saya, Ali bin Musa Al-Haddad menceritakan kepada saya, ia seorang beriwayat yang satu benar. Ia berkata, saya bersama Imam Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari pada suatu pemakaman jenazah. Ketika mayat itu telah dimakamkan, ada seorang laki-laki buta membacakan Al-Quran di sisi kepala jenazah. Lalu Imam Ahmad berkata kepadanya, wahai kamu, sesungguhnya membaca Al-Quran di atas kubur itu bid'ah. Ketika kami keluar dari pekuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Abu Abdillah Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang Mubashir al-Halabi? Imam Ahmad bin Hambal menjawab, siqoh, terpercaya. Muhammad bin Qudamah bertanya, apakah engkau ada menulis riwayat darinya? Imam Ahmad menjawab, ya. Muhammad bin Qudamah berkata, Mubashir telah memberitakan kepadaku dari Abdullah bin Al-Ala Al-Lajlaj dari bapaknya, sesungguhnya ia berpesan apabila ia dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya awal surat Al-Baqarah dan penutupnya. Ia berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar berpesan seperti itu. Imam Ahmad berkata, kembalilah, katakanlah kepada laki itu agar terus membaca. Al-Hasan bin As-Sabah As-Safarani berkata, saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Al-Quran di sisi kubur. Imam Syafi'i menjawab, boleh. Al-Khalal menyebutkan riwayat dari As-Sabai. Ia berkata, orang-orang Ansor itu apabila ada yang meninggal dunia di antara mereka, maka mereka datang ke kuburnya, mereka membacakan Al-Quran di sisi kuburnya. Al-Khalal berkata, Abu Yahya An-Naqid memberitakan kepada saya, ia berkata, saya mendengar Al-Hasan bin Al-Jarawi berkata, saya melewati kubur saudari saya, lalu saya bacakan surat Al-Muluk karena riwayat tentang surat Al-Muluk. Lalu datang seorang laki-laki kepada saya dan berkata, sesungguhnya aku melihat saudarimu dalam mimpi. Ia berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Abu Ali. Aku mendapatkan manfaat dari apa yang telah ia baca. Al-Khalal berkata, Al-Hasan bin Al-Haisam memberitakan kepada saya, ia berkata, saya telah mendengar Abu Bakar bin As-Sarasi binti Abi Nadir bin At-Tamar berkata, ada seorang laki-laki datang ke kubur ibunya pada hari Jumat. Lalu ia membacakan surat Yasin, kemudian pada hari lain ia membacakan surat Yasin. Kemudian ia mengatakan, ya Allah, jika engkau memberikan balasan pahala untuk bacaan surat Yasin ini, maka jadikanlah ia untuk para penghuni pekuburan ini. Pada hari Jumat berikutnya, ada seorang perempuan datang. Ia berkata, apakah engkau fulan anak si fulana? Laki-laki itu menjawab, iya. Perempuan itu berkata, sesungguhnya anak perempuan saya telah meninggal dunia. Saya melihatnya dalam mimpi. Ia duduk di tepi kuburnya. Lalu saya bertanya,
apa yang membuatmu duduk di sini? Ia menjawab, sesungguhnya si Fulan, anak anak Fulana, datang ke kubur ibunya. Ia telah membacakan surat Yasin dan ia jadikan balasan pahalanya untuk para penghuni pekuburan ini. Maka kami mendapatkannya, atau Allah memberikan ampunan untuk kami, atau seperti itu. Ini catatan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ar-Ruh fi al-Kalam ala arwah al-awwad wa al-ahya fi ad-dalaim min al-kitab wa as-sunnah, Beirut Dar al-Kitab al-Ilmiyah 1395 Hijriah, halaman 11. Pendapat Imam Al-Buhuti, wajib beriman kepada azab kubur. Dianjurkan bagi orang yang berziarah ke kubur agar melakukan perbuatan yang dapat meringankan azab kubur, walaupun hanya sekedar meletakkan pelepah kurma basah di kubur berdasarkan kabar. Diwasiatkan oleh Al-Buraidah agar melakukan itu. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, meskipun hanya sekedar zikir dan membaca Al-Quran di sisi kubur berdasarkan khabar tentang pelepah kurma. Jika dengan tasbih pelepah kurma diharapkan meringankan azab kubur, tentulah bacaan Al-Quran lebih utama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia menganjurkan apabila ia dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya awal surat Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Diriwayatkan oleh Al-Alkai. Ini catatan Al-Alkai. Imam Al-Buyuti, Syekh Muntaha Al-Iradat Juz 3 halaman 16. Apakah pendapat Said Sabiq dalam fikih sunnah? Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran di sisi kubur. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, hukumnya dianjurkan karena berkah dekatnya membacakan Al-Quran dengan kubur. Pendapat ini disetujui oleh Al-Qudhi, Iyad, dan Al-Qurafi dari kalangan mazhab Maliki. Menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh. Menurut Imam Malik dan Imam Ibnu Hanifah Hanafi makruh karena tidak dapat dalam sunnah. Catatan Syekh Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz 1 Lebanon Dar Al-Kitab Al-Arabi Lebanon, halaman 559. Alhamdulillah, untuk bacaan tentang masalah ke-14 membaca Al-Quran di atas sisi kubur sudah selesai. Maka untuk bacaan selanjutnya yaitu masalah ke-15, keutamaan surat Yasin. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Besok kita teruskan pada yang sudah saya sampaikan. Mohon di subscribe untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu untuk semua urusan dunia dan akhirat. Ampunan buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.